الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat diciptakan dari nur, sehingga malaikat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai syahwat, sehingga manusia bisa terjatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam maksiat, selain juga manusia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan melakukan pernah terjatuh terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa? Tidak lain dan tidak bukan, maka jalannya adalah dengan bertaubat kepada Allah, dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah membaca istighfar 100 kali dalam sehari. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, beliau dan juga para nabi yang lain mempunyai sifat maksum, terjaga dari melakukan dosa-dosa, sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah melakukan dosa. Tapi kita sebagai umatnya yang tidak maksum ini, tentunya selain kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti karena kita mengikuti syahwat, mengikuti ajakan syaitan, kita akan terjatuh kepada maksiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, beliau yang maksum saja membaca istighfar 100 kali dalam satu hari, maka kita sebagai umatnya yang kemudian banyak melakukan maksiat ini pasti lebih butuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan ada 3 syarat kalau kita ingin melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyaqla 'anil ma'asi. Kita harus berhenti melakukan maksiat yang biasa kita lakukan. Yang kedua adalah ayyandam 'ala fi'liha. Kita harus menyesal dalam melakukan maksiat itu, merasa bahwasanya kita telah bermaksiat kepada Allah itu adalah sebuah perkara yang sangat besar sehingga kita menyesal. Yang ketiga adalah ayyazam alla ya'uda ilaiha abadan. Kita berazam, kita mempunyai niat yang kuat di dalam hati bahwasanya maksiat ini adalah maksiat terakhir yang kita lakukan dan kita tidak akan pernah melakukannya lagi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang dari kalangan Bani Israel telah membunuh
99 orang. Maka orang ini ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendatangi seorang ahli ibadah. Maka dia mengatakan, "Wahai ahli ibadah, aku telah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih akan menerima taubatku?" Maka ahli ibadah ini mengatakan, "Tidak ada pintu taubat untukmu." Karena mendengar jawaban ahli ibadah ini, maka orang ini kemudian sangat marah dan kemudian membunuh ahli ibadah itu. Maka paslah dia sekarang telah membunuh 100 orang. Pada suatu hari terlintas kemudian di pikirannya untuk dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendatangi seorang ulama. Maka ketika dia mendatangi seorang alim ini, dia mengatakan, "Saya telah membunuh 100 orang. Apakah Allah masih akan menerima taubatku?" Maka ahli ilmu ini mengatakan, "Wahai anakku, tidak ada yang menutup pintu taubat kepada Allah. Silahkan anda bertaubat kepada Allah. Cuman ada satu saranku. Engkau sekarang berada di lingkungan yang buruk, maka aku sarankan engkau untuk hijrah, berpindah dari tempat ini menuju suatu tempat yang dipenuhi dengan orang-orang soleh sehingga engkau bisa melakukan kebaikan." Maka orang yang bertaubat ini kemudian melakukan perjalanan hijrah dari daerahnya menuju ke tempat yang dipenuhi oleh ahli-ahli ibadah dan orang-orang soleh. Qadarullah, di tengah perjalanan orang ini meninggal. Kemudian datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat. Keduanya berselisih, apakah orang ini termasuk ahli neraka ataupun ahli surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang laki-laki dan mengatakan, "Ukurlah lebih dekat dia ke tempat ahli ibadah atau dari tempat asalnya." Kemudian setelah diukur, ternyata dia sudah lebih mendekat kepada tempatnya ahli ibadah atau orang-orang soleh, sehingga orang ini termasuk ahlul jannah. Maka dari kisah ini kita lihat bagaimana niat yang kuat dari laki-laki ini. Walaupun dia belum pernah melakukan kebaikan satupun, tetapi sudah ada niat darinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian dimasukkan oleh Allah termasuk dari golongan yang mendapatkan ampunan, dimasukkan kepada surganya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat aynun bi nazari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil mutammimin lil ashratil kiram wa anit tabi'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم رد علينا مسجد الأقصى ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.